Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ngebuket lagi yuk. Kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket uang 10 lembar dengan menggunakan 2 lembar selofan aja. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk foamnya. Ini untuk ukuran foamnya panjang 8 cm, lebar 4,5 cm, dan untuk ketinggian dari foamnya terserah aja ya, karena nanti masih kita balut dengan menggunakan kardus seperti ini untuk handle buketnya. Kemudian ini kita rekatkan kardus dengan foamnya menggunakan lem lilin seperti ini. Kalau misal teman-teman tidak mempunyai lem lilin, teman-teman bisa ya merekatkan kardus pada foamnya itu menggunakan double tape. Nah, kalau udah dibalut dengan kardus seperti ini, otomatis ukurannya pun juga bertambah ya. Nah, untuk lebarnya itu dari 4,5 menjadi 5,5. Kemudian untuk panjangnya dari 8 cm menjadi 9 cm. Dan untuk ketinggian handle buketnya ini saya pakai ukuran 22 cm ya. Kemudian kita siapkan uangnya. Di sini uangnya kita masukkan dulu ke dalam plastik OPP. Karena kebetulan customer menginginkan selofannya warna pink, jadi ini saya ambil bagian uangnya yang terlihat itu ada warna pink-pinknya ini ya teman-teman ya. Kebetulan ini di uang 20.000 ada warna pinknya. Kemudian ini bisa kita tata dulu untuk uangnya untuk menentukan panjang lidi yang akan kita butuhkan saat menancapkan uang pada handle buketnya ya. Dan untuk yang paling belakang, untuk uang yang paling belakang ya, itu otomatis lidinya itu lebih panjang daripada yang paling depan seperti ini. Dan kalau misal yang paling depan itu terlalu panjang, itu lidinya bisa kita potong aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita rekatkan semuanya dengan menggunakan selotip. Dan ini untuk plastiknya bagian pembukanya jangan terkena lidi ya, agar nanti bisa dibuka kalau semisal uangnya mau diambil. Kemudian kita tancapkan uangnya. Saya mulai dari layer yang paling depan atau uang yang paling depan ya teman-teman ya. Barisan uang yang paling depan saya mulai dari tengah, kemudian baru ke bagian pinggir. Untuk pinggir kanan dan pinggir kiri itu usahakan sama ya untuk jaraknya, jadi nanti untuk susunan uang kita pun terlihat lebih rapi. Nah, kalau udah kita lanjut untuk wrapping buketnya ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan 2 lembar kertas, dan ini untuk lembar yang pertama ini saya potong, kita sesuaikan dengan ketinggian dari isian buket kita. Dan untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar video di bagian pojok kanan ya, itu sudah saya sediakan. Itu ada angka 1, berarti itu adalah potongan kertas untuk layer yang pertama. Kemudian untuk bagian bawah ini saya lipat seperti ini, saya sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita. Jadi langsung bisa kita rekatkan seperti ini ya teman-teman ya. Oh ya, untuk jarak ketinggian dari selofan dan isian buketnya ini saya ambil kisaran 4-5 cm ya. Lanjut untuk bagian belakang ini bisa kita rekatkan juga. Oh ya teman-teman, kalau misal teman-teman ingin mengikuti pola potong ini agar nanti kertasnya juga sesuai dengan apa yang saya gambarkan pada pola, teman-teman pastikan untuk ketinggian dari isian buket teman-teman itu ukurannya tingginya 26 cm ya. Jadi untuk ketinggian dari uangnya itu 26 cm. Kemudian untuk layer yang kedua saya ambil dari kertas yang kedua, itu sudah saya sediakan polanya. Kemudian ini bisa kita lipat aja dengan menggunakan teknik lipat single seperti ini. Dan ini bisa kita rekatkan ya. Untuk posisi bagian bawah itu masih di belakang ya teman-teman. Jangan terlalu dibawa ke depan terlebih dahulu. Kemudian ini bagian belakang juga bisa kita beri selotip agar lebih kokoh. Oh ya, kalau misal teman-teman sudah terbiasa meremas, ini bisa ya sedikit diremas. Tapi kalau misal belum terbiasa meremas selofan, ini langsung kita tempelkan aja ya, karena ini masih di layer yang di belakang gitu ya untuk posisi bagian bawahnya. Jadi belum ke depan seperti ini, kita rekatkan bagian belakangnya juga. Nah, ini kita pastikan dulu ya, ini untuk ukuran ketinggian dari isian buketnya tuh 26 cm ya teman-teman ya. Lanjut ini untuk layer yang ketiga, saya gunakan sisa potongan dari kertas yang kita pakai untuk layer pertama tadi.
Ini bagian tengah saya potong, nanti bisa kita gunakan untuk bagian handle buketnya. Kemudian ini kita lipat dengan lipatan double seperti ini, dengan posisi bagian bawah itu menyerong seperti ini ya teman-teman ya, untuk cara lipatnya. Dan usahakan untuk besar lipatannya antara layar kanan dan layar kiri itu sama, jadi biasanya saya sejajarkan seperti ini ya. Kemudian ini bisa loh kita kerut-kerutkan sedikit kalau teman-teman mau ya, tapi kalau semisal merasa sedikit kesulitan tidak perlu dikerutkan dulu ya, nggak apa-apa. Maaf, ternyata untuk pemasangan layer ketiga sebelah kanan ternyata terskip ya teman-teman ya, tidak kerekam. Jadi ini lanjut kita langsung ke layer yang keempat saja. Ini tuh pola potongnya sudah ada, dan ini untuk bagian ini saya potong sedikit ya, karena kita sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Dan untuk sisa potongannya tadi itu bisa kita gunakan nanti untuk bagian handle bawah ya, jadi nanti untuk penutup handle bawahnya. Ini untuk cara lipatnya itu sama ya teman-teman ya, seperti di layer yang ketiga tadi, yaitu dengan menggunakan teknik lipatan double seperti ini. Nah, untuk di layer yang keempat ini bisa kita cubit dulu ya teman-teman ya, kita cubit atau kita kerutkan dulu sedikit, kemudian bisa kita kunci dengan selotip. Nah, setelah itu baru deh kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Oh ya teman-teman, untuk perekatan setiap selofannya ini usahakan ada di satu titik pinggang ya, jadi jangan semakin lama semakin menurun ya, boleh turun tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Kalau semisal nanti teman-teman itu merekatkan untuk bagian pinggang buketnya ini semakin lama semakin turun, nanti buketnya teman-teman itu nanti akan tidak rapi ya, jadi nanti tuh hasilnya buketnya tuh tidak mekar ya. Ya, jadi usahakan untuk perekatannya itu ada di satu titik ya teman-teman ya. Nah, ini udah untuk layer yang keempat. Lanjut kita tutup dulu untuk bagian depannya menggunakan kertas tisu seperti ini. Gunanya kertas tisu ini untuk membuat buket kita itu terlihat lebih gembul, lebih bervolume dan lebih penuh gitu ya untuk bagian depan. Jadi terkesan lebih rapi dan lebih cantik juga. Dan ini untuk sisa potongan dari layer yang keempat tadi, ini kita gunakan untuk penutup bagian bawah handle ya. Kayak gini. Lanjut untuk layer yang kelima, ini kita gunakan potongan bagian tengah selofan ya teman-teman ya. Di situ sudah ada. Jadi sisa potongan di layer yang kedua dan layer yang keempat tadi, itu kan bagian tengahnya kan tadi kita sisakan ya teman-teman ya. Nah, ini kita gunakan untuk layer yang kelima dan layer yang keenam. Dan untuk yang layer yang kelima ini saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Nah, kemudian bisa kita kerut-kerutkan dulu atau kita cubit dikit-dikit. Nah, kemudian cubitan kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan ya. Dan untuk posisinya itu setengah bagian ada di bagian depan handle, dan setengah bagiannya lagi itu kita tarik aja ke bagian samping handle buket teman-teman ya. Kita ulangi untuk di sisi bagian kiri ya teman-teman ya, layer bagian kiri. Caranya sama, kita cubit dulu, kita kunci, lalu kita rekatkan. Setengah bagian ada di bagian depan handle bagian depan maksud saya ya. Kemudian sisanya tinggal kita tarik ke bagian samping handle buket seperti ini. Nah, udah cantik banget ya, terlihat udah gembul gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk sisa potongan dari layer yang kelima tadi, seperti pada pola ya, itu kita gunakan untuk layer yang keenam. Dan untuk di layer yang keenam ini, teman-teman bisa menggunakan teknik lipatan single seperti di layer yang kedua tadi, atau juga teman-teman bisa menggunakan teknik lipatan S di layer yang keempat, atau juga bisa menggunakan teknik lipatan double seperti di layer yang ketiga dan di layer yang keempat ya teman-teman ya. Terserah teman-teman aja mau teknik seperti apa. Ini saya coba menggunakan teknik lipatan double, tapi untuk bagian sisa depan ini saya gunakan sedikit apa ya, tidak terlalu panjang gitu ya. Saya coba tempel, saya coba rekatkan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya, kurang gembul menurut saya ya. Jadi ini saya lepas,
Saya ulangi untuk lipatannya. Lipatannya masih sama ya teman-teman ya, cuma untuk bagian sisa bagian ini itu sedikit lebih lebar gitu ya. Nah ini untuk bagian depan ini maksud saya ya, ini lebih lebar, lebih panjang gitu ya. Caranya juga sama, kita kerut-kerutkan sedikit, kemudian kita tempel. Nah setelah sudah menempel, sambil menempelkan untuk sisa selofannya, ini sisa selofannya juga kita kerut-kerutkan sedikit, kita kunci dengan menggunakan selotip. Nah hasilnya kayak gini. Ini saya ulangi untuk lipatannya, jadi lipatannya seperti ini ya. Jadi kita sisakan sedikit lebih panjang, kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan, kita cubit sedikit, lalu kita kunci dengan selotip. Setelah itu kita tempelkan, kita kunci dengan selotip. Setelah itu ini bisa kita kerut-kerut sedikit ya teman-teman ya, kita kerut-kerut sedikit dengan posisi menyerong ke bagian bawah ya, sedikit menyerong gitu ya, jadi tidak lurus ke samping tapi sedikit menyerong ke bagian bawah seperti ini. Dan bisa kita masukkan jemari kita ke rongga rongga layernya ya, agar buket kita itu terlihat lebih gembul gitu ya. Dan ini untuk sisa potongan dari layer pertama tadi, di pola potong yang paling atas itu ya teman-teman ya, itu ada sisa kan. Nah ini kita gunakan untuk penutup bagian handle seperti ini. Ini saya rekatkan bagian depan tuh dengan menggunakan lem lilin, kemudian untuk bagian samping dan belakang ini cukup saya rekatkan dengan menggunakan selotip seperti ini. Dan untuk sisa dari potongan dari layer yang ketiga, ini kita gunakan untuk bagian rok buketnya ya, atau rok handle buketnya. Kita sesuaikan untuk panjangnya ya teman-teman ya. Lalu ini kita bagi menjadi dua, kemudian ini saya lipat seperti ini ya, jadi kayak lipatan kriwil gitu ya. Dan nanti untuk posisi penempelannya itu bisa kita serongkan ya teman-teman ya, pokoknya agar bagian bawah itu lebih mekar gitu ya teman-teman ya, jadi agak kita serongkan. Pokoknya teman-teman ikuti saja di video ini. Atau kalau misal teman-teman ingin menggunakan teknik lipatan A juga tidak apa-apa ya, terserah teman-teman aja. Dan agar di bagian atas ini tidak menumpuk, jadi ini untuk sisa kertas bagian atas ini bisa kita gunting aja ya teman-teman ya, agar nanti hasilnya juga lebih rapi. Jadi ini saya lepas dulu, kemudian ini saya gunting ya. Ini saya sesuaikan dulu ukurannya, lalu ini saya gunting dan tinggal kita rekatkan. Karena posisi perekatannya itu sedikit kita miringkan ya, kita serongkan agar bagian bawah itu terlihat lebih lebar daripada bagian atas. Nah seperti ini, lakukan hal yang sama pada sisi bagian kanan. Jadi pas ya teman-teman ya, untuk wrapping kita kali ini itu pas kita menggunakan 2 lembar selofan aja. Tapi meskipun hanya menggunakan 2 selofan, insya Allah hasilnya tetap memuaskan ya. Semoga video ini bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video tutorial terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial video ini maksud saya ya, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Kemudian step terakhir ini tinggal kita hias aja dengan menggunakan simpul pita. Nah cara saya membuat simpul pitanya itu biasanya seperti ini. Ini untuk simpul pitanya saya double ya. Nah kalau udah di bagian tengah-tengah ini bisa kita ikat aja dengan menggunakan kawat, ataupun juga misal teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa ikat dengan menggunakan pita langsung ya teman-teman ya. Ini saya gunakan kawat monel. Nah kalau udah jadi, ini tinggal kita rekatkan aja dengan menggunakan lem lilin.
Nah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video tutorial saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.